ya saya. Karena baru umroh kemudian ngomong cucu 1 bulan dan ternyata faktor itu tidak bisa dihindari gitu ya. Remuk redang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu para nyai yang saya hormati, yang saya taati, ibu jamaah majelis taklim, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada bulan Maret ini kita bisa bersilaturahim, bersua kembali dalam kegiatan rutin dari Badan Pemberdayaan Perempuan Yayasan Masjid Agung Jamek Kota Malang. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Nyai Dahlan, kita sudah sampaikan juga pada pengajian bulan Januari bahwa program rutin kita sebulan sekali pada Sabtu minggu ke-3 ya, minggu ke-3. Tapi khusus untuk bulan Ramadan ini kita akan mengisinya dengan 4 Sabtu full gitu. Jadi Sabtu yang pertama di Jamek, Sabtu kedua dan ketiga di Bareng ya, di Masjid Kuba, kemudian Sabtu yang keempat insya Allah kita kembali lagi ke Masjid Jamek. Nah, pada kegiatan pembukaan safari atau semarak Ramadan ini kita akan coba mengupas kembali ya Ibu tentang peranan kita sebagai pendidik bagi putra-putri kita gitu ya. Kalau kita bicara tentang mendidik anak, itu rasanya topik yang tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu memang kita diharapkan untuk bisa belajar sepanjang hayat. Nah, tugas kita memang menghadiri majelis-majelis taklim, karena dari situlah kita kemudian bisa menambah ilmu, bisa mempercerdas kita sendiri sebagai bagian dari keluarga gitu ya. Jadi ibu adalah madrasah pertama dan utama dari putra-putrinya. Nah, kalau kita sudah putra-putrinya sudah besar, sudah dewasa, apakah kemudian berhenti kita dalam mendidik putra-putri? Tentu tidak, karena itu sambung menyambung sampai dzurriyyat ya, sampai cucu dan seterusnya. Bahkan kalau kita bisa simpulkan dari sekian banyak literatur dan ilmu yang kita peroleh, ujung-ujungnya muara yang kita impikan, tadi beliau mengatakan boleh ya umat Islam mimpi ya, yang kita impikan adalah turunan ya, putra putri, anak cucu yang soleh solihah, yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Jadi itu sudah sesuai dengan doa sapu jagat yang sering kita sampaikan, kita ungkapkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tidak hanya baik di dunia, tapi kita juga ingin anak cucu kita, semuanya keluarga kita itu baik di akhirat. Jangan sampai di dunia baik tapi di akhiratnya bangkrut begitu ya. Nah, untuk menggapai cita-cita itu, maka menurut saya kita kembalikan kepada Al-Quran sebagai panutan kita. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah. Jadi itu hanya bagi orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak ada perintah itu gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, dari api neraka. Jadi kita bayangkan kalau kita ingin bahagia dan selamat dunia dan akhirat, maka tentu kita berupaya
sekuat tenaga untuk bisa mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah dan menghindari apa yang dilarang begitu. Nah, untuk itu ibu-ibu mari kita renungkan kembali bagaimana Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk datang ke bumi ini. Jadi kalau kita rumuskan ya dari bahan bacaan yang banyak sekali, tujuan Allah mengutus Rasulullah SAW kepada umatnya itu setidaknya ada 3, ibu dan bapak. Mohon maaf saya bilang ibu bapak ya karena sering misinya dengan ibu-ibu. Jadi ada 3 nih, ada 3. Yang pertama adalah memperkenalkan tauhid, dan itu bisa kita baca dari surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 36. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 36 itu disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Jadi Rasulullah SAW itu diutus Allah ke bumi ini dalam rangka menyebar tauhid. Dan di dalam ayat itu disebutkan bahwa kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Jadi ibu kita bisa bayangkan bahwa ini adalah hak prerogatif Allah ya. Siapa yang akan diberi hidayah dan siapa yang tetap dalam kesesatan. Mudah-mudahan hadirnya kita, istiqomah kita dalam majelis-majelis taklim itu adalah salah satu upaya kita untuk menjadi kelompok yang diberi hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa bangunan tauhid itu menjadi yang utama. Kemudian yang kedua, Rasul diutus oleh Allah untuk diikuti dan untuk menegakkan hujjah. Dan itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 31 ya. Saya coba baca, mohon maaf saya memang bukan penghafal Al-Quran jadi harus buka-buka begitu, tapi bahwa Al-Quran itu luar biasa ya, kisahnya tidak lekang oleh waktu gitu ya. Nah di dalam surat Al-Imran disebutkan di ayat 31, Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berkata kepada umatnya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi artinya apa? Mari kita ikuti Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kita kepada Allah SWT. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Oleh karena itu kita lihat hubungan dari yang pertama tadi membangun tauhid, kemudian yang kedua kita berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang dijalankan, disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk bisa menuju pada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia.
Jadi di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah dawuh, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 tadi, kenapa Rasulullah SAW diutus Allah untuk turun ke bumi menyampaikan wahyu ilahi. Yang pertama adalah membangun tauhid, yang kedua adalah untuk ditaati, diikuti beliau, dan yang ketiga adalah beliau hadir untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam hal ketiganya itu menurut saya kita bisa menggunakan banyak cara. Bahkan sekarang ini trennya itu kalau mendidik anak ada webinar parenting gitu nih, ditawarkan oleh banyak pihak. Psikolog itu kayaknya nggak berhenti ya, mereka nawarkan parenting untuk generasi milenial gitu. Seolah-olah yang diajarkan oleh Islam itu tidak cocok gitu. Kenapa? Karena nggak nyambung dengan generasi milenial begitu misalnya. Padahal ibu-ibu, kalau kita bisa hadiri majelis taklim dari satu tempat ke tempat lain, disitulah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dalam rangka tadi membangun tauhid putra putri kita, dalam rangka mengajari putra putri kita untuk mengidolakan Rasulullah SAW sebelum mereka mengidolakan yang lain-lain gitu. Jadi dari kecil kalau membangun tauhid itu gimana caranya? Misalnya kalau mereka mau minta apa gitu ya, jangan dituruti langsung ya, diajaklah mereka untuk kita doa dulu ya, kita doa dulu nak, kita kita sholat, kita mohon mudah-mudahan Allah kasih rezeki untuk kita bisa beli. Jadi setiap aktivitas apapun ya, misalnya ya pada satu masa anak saya tuh saya beritahu ya, pokoknya nggak boleh beli pop mie, nggak boleh beli pop mie, nggak boleh makan pop mie di sekolah atau dimanapun gitu. Kenapa? Karena masih kecil waktu itu kita bangun supaya tidak addicted ya, tidak. Biasanya kalau suka mie itu terus nyandu mie, nggak mau yang lain gitu. Nah pada satu masa dilalah kersane Gusti Allah ya, mereka pergi piknik ke Selekta, terus dengan teman-temannya beli itu pop mie. Lah kok jatuh ke ini dadanya, jadinya panas, kena air panas gitu. Dan ini nggak bisa dibohongi kan, karena pulang kemudian membawa luka gitu. Lukanya adalah kena air panas pop mie. Apa yang saya sampaikan? Nah, betul kan? Mama bilang nggak boleh beli pop mie gitu. Jadi walaupun mama nggak ada, ternyata ada siapa? Allah yang nggak rela gitu, Allah yang nggak setuju gitu. Jadi dimanapun mas adik berada, nggak ada mama, nggak ada ayah, tapi itu Allah yang akan mengawasi. Sehingga disitulah kemudian diingatkan nggak boleh melanggar yang dipesankan oleh mama. Ya, jadi setiap aktivitas kita upayakan untuk bisa membangun tauhid putra putri kita. Misalnya anak kita ya nakal menurut orang lain atau lagi goda gitu ya. Pada masa tertentu kita terpaksa harus nyetol. Ibu pernah buatan nyetol terpaksa gitu, terpaksa dicetol tapi cari posisi yang aman gitu ya. Mana yang paling aman? Pupu gitu ya. Pupu bokong gitu yang banyak gajinya gitu ya, pupu ini. Terus habis itu kita istighfar, sadar kita lapo mau kok kegawa mbek setan gitu ya. Terus ibu-ibu mencoba tidak menerangkan pada putra putrinya itu. Nah, saya pernah, suami saya nyetol, terus kami mencoba menjelaskan tadi itu loh ya, sebetulnya ayah itu nyetol, nggak nyetol kamu gitu. Yang dicetol adalah setan yang ada di tubuhmu gitu. Jadi kamu tadi kan rewel, diberitahu gak mau, semua pokoknya maunya golok-golok tantrum gitu ya. Nah begitu ada tantrum-tantrumnya, terus kita mikir oh pasti ada setan di situ yang perlu dikeluarkan, maka dicetollah setan itu supaya keluar.
Nah, namanya anak ya, ada anak yang pinter tuh matanya gini. Wopo, setan itu kan bisa lihat manusia gitu ya. Jadi begitu ayah mau nyetol, setannya udah lari gitu ya. Jadi setannya udah lari sehingga yang kena ya tetep pupuku iki. Kau no setannya kena. Jadi tapi tetap upaya kita adalah menyantolkan setiap aktivitas, setiap kejadian, setiap hikmah apapun itu kita coba agar anak semakin yakin, semakin intens ya hubungannya dengan Allah SWT. Nah, banyak sekali cara dalam menanamkan tauhid dan dalam mengembangkan akhlak. Tetapi kita bisa lihat salah satu yang paling dahsyat itu menurut saya adalah melalui bangunan sholat. Jadi kalau kita bisa membudayakan mulai kecil ya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, maka disitulah kita bisa membangun tauhid dan juga membangun akhlak yang mulia. Sholat itu hikmahnya adalah satu, bisa mengajari kita untuk belajar ikhlas. Kenapa? Karena berangkat sholat memang harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan sholat karena yang lain. Kemudian yang kedua, itu harus mampu membuat kita bisa berzikir ya. Kalau kita pahami dari awal sampai akhir, kalau menurut syariat memang definisi sholat itu adalah aktivitas yang diawali dengan niat, kemudian ada takbiratul ihram sampai salam gitu ya. Tetapi secara substansi kita lihat di dalamnya itu banyak sekali doa-doa dan pujian. Ketika kita mulai dengan kabirau ya, itu adalah janji kita kepada Allah untuk menyerahkan ini wajahtu wajhiyah. Nah, wajahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, kita udah janji seperti itu gitu dalam sholat kita. Nah, harapannya di antara satu sholat dengan sholat yang lain, maka kehidupan kita selalu akan pasrah kepada Allah seperti itu gitu. Nah, sayangnya bisa jadi kita masih dalam tahapan sholatnya itu sholat ritual ya, sehingga tidak mampu menghasilkan tadi. Sholat itu harus mampu menghasilkan zikir yang kuat, sholat itu harus mampu menghasilkan ikhlas. Kenapa? Karena bisa jadi banyak orang yang sholat tapi tidak mencerminkan yang itu semua karakteristik sebagai madunya orang sholat gitu. Nah, momen Ramadan ini menurut saya adalah momen yang sangat bagus, sangat istimewa untuk bisa mengajari, meningkatkan anak-anak kita, keluarga kita dalam melaksanakan sholat dari mulai pagi sampai malam gitu ya. Saya ingat tadi Bu Nyai ya menyampaikan bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah, kemudian bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah, kemudian bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah SAW. Jadi tidak ada umat sebelum Nabi Muhammad yang nikmatnya seperti umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pada saat pergantian dari Sya'ban ke Ramadan, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk beristighfar. Kenapa? Mengistighfarkan umat Rasulullah SAW. Kenapa kok harus malaikat diminta untuk baca istighfar untuk umatnya Muhammad? Karena pernah pada satu masa malaikat itu menolak ketika Allah menciptakan manusia. Nopo Gusti Allah kok menciptakan menungso? Menungso niku ruwet, menungso niku bangger, menungso niku boten manut, kandang-kandangannya wangir, pun cukup malaikat saja. Malaikat itu kan makhluk Allah yang tunduk, taat, tidak punya nafsu. Nah, jawaban Allah apa? Allah yang lebih tahu dari para malaikat. Oleh karena itu di
disitulah kita diwajibkan ibu-ibu untuk berbahagia sekali menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau tadi disampaikan wajahnya itu bersinar, itu salah satunya karena kebahagiaan kita dalam menghadapi menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan pada tahun depan kita masih bisa jumpa dengan Ramadan berikutnya. Walaupun kita berdoa terus ya, mudah-mudahan di Ramadan berikutnya kita masih diberi Allah umur panjang yang barokah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, kembali pada kegiatan sholat ya. Sholat, kalau putra putri kita itu sudah biasa dengan sholat wajib minimal itu, berarti kan hanya subuh, duhur, asar, maghrib, isya minimal. Nah, kita berharap bulan Ramadan ini bisa meningkatkan sholat mereka. Kita juga tidak hanya pada yang minimal, tetapi ditambah dengan sholat-sholat lain. Nah, sholat-sholat lain itu nampaknya munculnya bisa jadi bukan karena faktor pribadi, tapi karena rahmatnya bulan Ramadan. Orang berbondong-bondong terawih setelah isya itu di masjid. Di masjid-masjid panjenengan penuh nomboten nek Ramadan. Sampai sing biasa nih sop pertama niku mboten keduman. Soalnya napa? Datangnya agak terlambat gitu. Jadi sholat tarawih ya, itu menambah lagi jumlah sholat ya. Kemudian pagi hari setelah kita melaksanakan sahur ya, biasanya kan tidak tidur nunggu subuh gitu ya. Nah, ini saatnya kita mendorong anak-anak untuk sholat malam, sholat tahajud. Jadi saya biasanya dulu pada saat mereka masih kecil, sebelum subuh, ayo rokaat dua rokaat aja untuk tahajud gitu. Lumayan daripada tidak sama sekali gitu. Jadi sebelum mereka subuh sampai sahur, diajari mereka untuk bisa tahajud 2 rakaat aja gitu. Nah, kemudian setelah subuh mau tidur, ya wes biarlah tidur kalau nggak bisa nahan gitu ya. Nah, sekolahnya kan biasanya agak siang ya kalau Ramadan. Kalau Ramadan biasanya masuk pukul 7:30 misalnya. Nah, begitu 7:30 itu memungkinkan mereka untuk sholat duha. Nah, diajari mereka sholat duha. Baik, sholat duha, ayo bareng-bareng sholat duha 2 rakaat saja gitu. Dan seterusnya. Kemudian di malam harinya sholat tarawihnya 23, tapi anak-anak itu biasanya 8 rakaat terus pamit gitu ya. Terus komentar bunyai apa itu kalau 8 rakaat mulai pamit. Nah, saya ya wis alhamdulillah tiba enggak gitu ya. Yang penting istiqomah gitu. Sambil kita tetap terus berdoa, mudah-mudahan pada akhirnya mereka bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih gitu ya. Saya dengar cerita di Yaman itu malah sebaliknya ibu-ibu ya. Katanya habis tarawih di masjid ini pindah ke masjid lainnya gitu. Dan waktunya beda-beda gitu. Kenapa? Disitulah mereka momen menggali, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi dari masjid sini, masjid sana, tarawih sini, tarawih sana, kita mulung rokaat pulang gitu. Jamaah ini boten ya, insyaallah boten 23. Nah, pada saat setelah Ramadan usai, biasanya yang saya lakukan pada anak-anak ketika mereka masih kecil dulu adalah saya sampaikan begini: kalian bisa sholat tahajud, kalian bisa sholat duha, kalian bisa banyak sholat sunnah. Itu ternyata ditolong oleh bulan Ramadan. Jadi itu belum diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa sholat malam ternyata karena ada Ramadan. Nah, sekarang 11 bulan ke depan ini bagaimana kita bisa menjaga bahwa sholat sunnah tambahan yang kita lakukan selama Ramadan itu bisa kita jaga. Nah, mungkin ketika masih kanak-kanak saya beri hadiah. Nanti mama kasih hadiah kalau bisa istiqomah sholat tahajud, sholat duha. Dan ternyata anak-anak itu baru sholat sekali langsung
mah hadiahnya mana? Ya enggak, ya harus 11 bulan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi gitu ya, intinya adalah bahwa membangun kebiasaan di dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Artinya apa? Ini harus kita ikhtiarkan dan banyak sekali hikmah yang kita terima. Keteladanan itu menjadi sesuatu yang diperlukan. Jadi kita tidak bisa mengharap putra-putri kita untuk rajin sholat malam kalau kita sendiri bukan pelaku dari sholat malam itu. Kita tidak bisa berharap anak-anak kita untuk suka sholat duha kalau kita sendiri bukan pelaku dari sholat duha itu. Ada kisah dari anak saya nomor 2, sholat duha pernah dia lakukan, habis itu nggak pernah dia lakukan. Nah sekarang dia itu ngajar, baru jadi dosen baru kinyis-kinyis yang belum pernah ketemu dengan mahasiswa, sehingga mau ngajar itu beredeknya luar biasa. Aduh, ya aku ingin hadapi mahasiswa. Ternyata kiat yang dia pakai adalah dia sholat duha sebelum ngajar. Loh kan, subhanallah itu. Bahwa ternyata ada satu momen di mana dia merasa saya perlu sholat duha untuk bisa mendapat rezeki dari Allah dalam bentuk mengajar, memberi kuliah kepada mahasiswa dalam keadaan tenang dan berhikmah. Loh ma, aku sekarang sholat duha, ya wis nek ngono minta prodimu untuk diberi jadwal tiap hari gitu. Karena saya bayangkan engko nek duhane menuju ngajar tok, pas gak ngajar gak duha gitu. Jadi itulah yang yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat di Al-Qur'an maupun dari Rasulullah SAW, bahwa bangunan dari akhlak mulia itu bisa kita kejar melalui melaksanakan sholat yang benar ya. Dan begitu kita bicara dengan sholat itu hal-hal yang lain terkait itu banyak sekali. Salah satunya adalah makan kita gitu ya. Jadi nanti sholatnya ya khusyuk, ya baik, ya istiqomah, tapi kenapa kok doanya belum tersampaikan gitu, terijabah? Bisa jadi salah satunya adalah karena tidak menjaga makanan yang masuk ke dalam. Walaupun sudah ada jaminan ya bahwa siapapun yang sholatnya bagus itu insya Allah akan dijaga dari perbuatan yang mungkar gitu ya. Dalam artian apa? Kalau ada yang belum baik, berarti sholat kita yang belum baik gitu. Dan sholat kita yang belum baik itu perlu diupayakan terus menerus. Ibaratnya memang sulit ya kita dari awal sampai akhir itu ingat Allah. Tetapi begitu tidak ingat, balik lagi, segera ingat Allah, segera ingat. Kadang-kadang barang yang hilang itu justru ketemunya pas sholat gitu ya. Saya juga topik penelitian gitu ya, topik penelitian mau ada deadline ya, deadline hari ini terakhir harus mengunggah proposal gitu ya. Gitu sholat malah, oh iya topik iki yang gue kesini gitu, masya Allah. Tapi untungnya Allah itu maha rahman, maha rahim ya, sehingga begitu kita selesai segera kita berdoa, ya Allah ampuni ketidakhusyukan saya. Tapi masa tiap saat, tiap waktu kita akan begitu terus? Tentu kita ingin meningkatkan derajat kita gitu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira kita bisa lanjutkan dalam bentuk tanya jawab begitu ya. Jadi intinya akhlak mulia yang yang dipesankan kepada Rasulullah SAW untuk disebarkan kepada umatnya itu bisa kita upayakan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan menjaga sholat kita. Dan begitu menjaga sholat, tadi ada makan, ada pakaian ya, pakaian juga. Saya
Saya tuh mohon maaf ibu-ibu ya, sampai sekarang nyuci baju itu saya dan suami lakukan sendiri ya. Saya tuh sambil ngomong, ini opono ya profesor ngubah-ubah. Kayaknya kalau dicari di mana enggak ada. Kenapa? Karena ingin menjaga kesucian. Asisten rumah tangga kami itu diajari jaga suci. Itu kok wangil ya. Mungkin karena konsepnya pengen damari, dan beres, dan jadi akhirnya ya wis lah, daripada kita jewendit gitu terus gak syah karena pakaian yang kita pakai tidak suci, maka ya terus saya bilang ke suami, kira-kira sampai kapan ya ini Mas ya? Ya sampai Allah tidak mampukan kita gitu. Sementara Allah masih mampukan, ya tetap kita lakukan. Jadi sampai sekarang saya suami itu ngopiok-ngopiok sendiri baju kami, karena mesin cuci itu ya yang model sekarang itu sulit untuk menyucikan gitu ya. ART-nya dikandani sih belum bisa gitu ya. Ya sudah gitu. Itu Bu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ya Bunda, walaupun beliau salam itu salam untuk sesi itu gitu. Ya salamnya kan kita didoakan oleh beliau. Masya Allah, kajian luar biasa. Ini dari kajian tasawuf gitu ya. Jadi orang ngaji itu kan ketemu Bunda. Yang disampaikan sangat sederhana, tetapi dalam jeru gitu kan. Ya Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Wong nek haji ini mabrur diterima. Ini ku mlebu swarga kan tenan. Terus kita kaji, Masya Allah, cek enake ya wong nek haji moro mabrur terus diterima terus mlebu swarga kan gitu. Ternyata perjalanan orang yang akan haji, yang haji dan sudah haji itu memang kenal Allah. Maka Allah memberikan prioritas pada dia swarga kan ngoten. Lah kita ini ibadah sekian panjangnya. Kalau saya nanti insya Allah Juni umurnya 60, saya lahir 63 insya Allah nih. Nah, apakah kita sudah pernah menemukan satu kegiatan yang memang itu sangat dekat dengan Allah dan Allah melihat kita dan kita dekat dengan Allah? Pasti kita mengalami itu. Nah, kajian yang sekarang itu Masya Allah, bagaimana kita bisa merasakan wong sholat duha ini kan menjadi rutinitas kita, menjadi sesuatu yang selalu pokoknya jam 09.00 sholat duha, sebelum jam 09.00 sholat duha. Kita tidak hitung-hitungan dengan Allah, tapi Allah menghitung kita, Allah ngebior-biori kita. Bahkan Allah mamer-mamerkan kita kepada para malaikat yang kita sama sekali tidak tahu itu. Kita di pengajian, kalau bisa sholat duha, karena sholat duha itu di blok-blok itu wabil rizkinya kan gitu benar. Tetapi kita sudah pernah mengaji seperti itu, sudah kita tidak bertransaksi kepada Allah. Yang penting kita sholat duha, dan itu merupakan kebutuhan kita, dan kita ketagihan tentang sholat duha. Lah ternyata beliau membuka tadi, putri beliau. Oh putra nih, putra nih, jadi dosen, ya siapapun aja pertama jadi dosen, jadi guru pertama, jadi penceramah, yang dredegnya luar biasa. Kok tenang nih, kalau nggak dredeg itu memang sudah makomnya memang makom nggak dredeg, nggak gitu punya ini dia. Nah, punya ini putranya 6 Oh Gansal, kecil-kecil gitu, santrinya banyak sekali. Kalau kita ini yo opo, putrinya 5, putranya gitu, putra-putri 5. Yai Saifuddinnya doktor matematika di Unisma. Terus ngajar santri ini kan gitu. Ini ya opo lagi kalau kita mungkin juga gitu kan gitu. Memang makomnya tidak makom bunyai yang dengan banyak santri dan masih punya banyak putra-putri misalnya. Nah, menurut kita yang kita rasakan, maka sebetulnya Allah itu memberikan keistimewaan kepada hambanya, yang kita ada yang bisa merasakan, ada yang diberi oleh Allah kemampuan untuk merasakan itu gitu. Nah putranya beliau ini dosen, wedek kate ngajar,
Terus lek kate belajar, kan ini kan waktunya misalnya ngajarnya jam 9. Oke, saya ono waktu tak sholat duha. Loh, ternyata dengan sholat duha yang mungkin beliaunya ini tidak merasakan kalau itu nantinya di-reward oleh Allah, sampai ternyata begitu di ruangannya di kelas itu Masya Allah lancar. Sampai kadang-kadang kita ketika kalau saya nih menulis puisi, saya tuh suka Bunda nulis puisi gitu ya. Karena itu kalau tidak saya ungkapkan itu menggebu-gebu sih jenenge ati, pikiran, terus yang jenenge driji. Dan itu biasanya persis pagi-pagi. Nggih, pagi-pagi antara subuh, syuruk menunggu duha. Itu orang menggebu-gebu kepingin nulis. Nah, ketika itu selesai, hakul yakin. Itu bukan tulisan karena kita bisa, no. Karena Allah membimbing kita untuk menulis. Sehingga begitu saat kita upload, kita share di status, maka ada 100 orang yang baca. Karena itu doa, maka akan ada karya-karya berikutnya. Karena saya ngajar poetry, ngajar puisi. Kalau saya tidak bisa nulis puisi, lah ya isi tapi dompet mahasiswa ini. Terus mahasiswa kok, ayo silakan nulis puisi. Oh, nah terus udah, ya opore awak kok dikongkon dosanya nulis puisi dok. Puisi ini bu, dosanya orang di puisi ya. Nah, gak begitu. Tapi dia bilang, okay, now you can read the poems and also you can write your poems. Okay, ma'am. Ngerti apa jenengan? Nah, kok maduk-maduk? Berarti mboten usah kula terjemahkan ya. Kan jenengan pun saged. Okay. Ma'am, may I read your books? Bun, boleh nggak saya baca bukunya Bunda? Ya boleh. Can I analyze it? Boleh Bunda, saya menganalisanya. Good, do it. No, karena apa? Setiap kita nulis di save, ketika nulis di save. Lah jenengan sakniki iki lah ahli ya Bunda nulis status. Nggih napa mboten? Nah. Berdirilah seperti pohon, karena pohon tidak pernah bergeming dengan ucu wajah. Pohon pun tetap berdiri tegak walau diterpa cahaya panas matahari. Dan dia tidak menangis ketika hujan turun. Dan dia tidak goyah ketika angin menghembusnya. Dia memberi bunga, dia memberi buah, dia memberi bunga dan buah dan daunnya tetap hijau. Dan yang menikmati adalah yang melihat saya pagi hari ini, yang memetik buahnya, yang memetik bunganya, dan menjualku sayur-sayuran di pasar-pasar. Dan sekarang engkau bawa sayur di belakangmu karena engkau telah mendapatkannya dari panitia. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa baca doa. Nah, niku jenengan Bunda sing nulis status, Masya Allah, kula maca, Mbak, bolehkah? Kata nggih, bolehkah saya pinjam videonya? Monggo Bunda, ini. Mangke Bunda, Dr. Fitri, ya tanggal 1. Beliau ini di Instagramnya, Masya Allah, api-api sih disampaikan. Ya. Nah nanti kita menunggu, seperti kita menunggu Bunyai hutan. Jadi wow statusnya pohon gitu ya, dilingno lho nggih. Oke, jangan double status koyo moten. Berdirilah tegar seperti pohon. Lho pohon iki lak gak ro lanang apa wedok nggih. Enten apa pohon lanang pohon wedok? Lek mangga no, mangga lanang ngoten nggih. Lek ten Madura nggih. Oh salak pisan. Oh, salak niku enten salak lanang, salak wedok. Jenengan enggak ada tanaman salak enggak? Oh, enggak ada pekarangan nih. Pun panen. Kita tunggu tanggal 1 sih. Nggih. Nah, Bunda jenengan nek damel status yang orang baca niku oleh ilmu. Nggih. Lah beliau tadi kan menyampaikan ilmunya kepada kita tentang putranya. Loh, lek sholat duha ya biasa, masih aku ya biasa.
Tapi apakah kita pernah merasakan dari sholat duha itu? Nah ini namanya kajian tasawuf. Jadi kita kenal dengan Allah. Nggih, hanya dengan misalnya, Masya Allah Gusti, kula niki lho sing batin kula niki kepingin sego jagung lengkap. Kula niki batin. Sampai kate kula tulisi di status, di manakah sego jagung yang paling enak? Subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bunda pinarak. Dadakno wong gak pinarak gak ono wonge. Sing ono dadakno kresek pirang-pirang kresek. Bareng dibuka sego jagung, pelasan. Jenengan kan ngoten nggih? Niki Bu aja. Nggih. Nggih. Nah, punyai Hajah Soleh nih. Panjenengan pun pernah begitu Bunda. Masya Allah. Niki kula tamu nggih, tamu kula niki kula critakaken. Bun, saya itu ya Allah, saya itu saya buat sih kepingin Bunda. Kepingin apa Bunda? Dengan saya itu kepingin sekali parfum yang harganya 6 juta itu loh Bunda. Jenengan lek kedayon tamu ngoten Bunda. Kinten-kinten jenengan mau nuturin apa pengajian? Bunda. Jenengan niku ancene matre. Ngoten nggih kita lek ngandani ya. Nah. Masya Allah. Lah wae kan cek batin. Lah kita Masya Allah. Terusane batine jenengan ya napa Bunda? Masya Allah Bun. Ternyata anak saya itu ngirim ngasih hadiah saya Bunda di ulang tahun saya. Lah kok saya buka itu loh parfum yang saya inginkan ya harganya ya 6 juta. Masya Allah. Kalau pengajian yang tadi Bunda, kita napa muslimah terlatih. Bunda, walaupun jenengan tidak tahu ya apa regoni dan ambune minyak wangi sing regane 6 juta. Niki kula beto, sakniki niki kula beto Bunda. Beto kula niki. Kula beto regane jarene 60.000. Kula ditumbasaken asisten kula. Ngoten nggih. Ini kula nggih mboten pamer ya. Kan dirose kan kudu ditutuno. Nggih, niki tak kados wingi mah. Nah. Niki Bunda. Niki 6 aswida. Lah sing 6 juta nang regane ya apa kula nggih sungkan Bunda. Nek batin kula muga-muga lek wis kosong. Nggih. Ya ta Bunda. Lho. Oh, kayak mampu ngoten ya. Oh, nggih kula sampeyan nggih. Niki regane 1 juta kula ditumbasaken asisten kula. 1 juta nggih kula ya. Matur nuwun Nyai, matur nuwun Nyai. Saking menggebu-gebune 6 juta. Semangat. Lah niki monggo pun disemprot-semprotaken wis. Lho disemprot-semprotaken namung sak tahlilan. Tahlilan yang nggih ana anggota DPR lak teko kabeh nggih. Jenengan nggih ngoten nek diundang anggota DPR mau teko kabeh nggih. Nah, tangga kula anggota DPR PKB kepingin ketekanan muslimah teko kok kabeh wong. Niku kira-kira nggih 100 lebih we. Niki dijojol. Lah kok sik pancet sih Bunda sampeyan. Masyaallah. Niki kan kula dikek mriki nggih. Jenengan sing kepengin jelas monggo. Kenapa ini saya sampaikan Bunda? Dijelasno niki, dijelasaken seminggu gak hilang. Nah, berarti itu kudu diteliti Bunyai. Google. Gal niku wedok, good niku apik. Dadi wong wedok sing apik. Ya. Oh, terus dadakno akeh sing titip ten kula. Promosi. Nah, kula niki boten promosi lho nggih. Nek kula niki takjub ada dari tentang bercerita tentang napa niki minyak wangi regane 6 juta sik kepingin mara keturutan oleh temenan. Lah kula dikeki kok mara regane swidak. Lho ngoten iki critane nggih. Dadi iki kan kula salah mriki. Sak jenengan kepingin monggo set nggih. Tapi kok wonge sakmene kae mara ilang gak ono. Mergo
permaisu benar. Nah, berarti nopo Allah niku nopo tirosi panjenengan. Kan ngoten nggih. Aku apakah hambaku. Lek jenengan niku selalu positive thinking, api tok nek mriki. Api tok nek mriki kan nggih. Lah tirose Profesor Mufidah kalau winginane husnudzon. Nah, ngoten nggih. Lek beliau menceritakan itu keistimewaan. Nah, ngoten Bunda. Nah, sekarang monggo lek kula kok ceramah ngene, lha keliru aku moderator. Nah, monggo sakniki sebelah mriko setunggal mawon Bunda. Sebelah mriki setunggal, sebelah mriki setunggal. Mangke tepat jam 10 kita akhiri acara niki. Dadi jenengan nek bertanya-tanya untuk nggih, mboten usah mengulas. Seperti yang disampaikan tadi, minyak wangi 6 juta. Ini saya sudah. Bagaimana kalau yang sudah ini saya minta penonton loh nggih. Ceritane nggih. Jadi pertanyaan langsung sehingga Bu Nyai langsung menjawab. Monggo. Adakah? Bu jelas nggih, mboten enten. Alhamdulillah dawe Bu Nyai. Alhamdulillah aku kayak matuk aku. Kok gak sing takon kan ngono nggih. Lho nggih enten Bu Nyai lah mboten ceritakan kan kula ceritakan. Pun nggih, mboten enten nggih. Pun nggih berarti pun kula sukani anu lho nggih. Nggih, napa namanya? Kesempatan. Monggo Bunda yang sini. Oh, dua Bu Nyai niku pun enten 2 Bu Nyai. Jenengan kurang cepat. Karena di sana tidak ada, maka di sini 2 tidak apa-apa. Nggih. Yang di sini sinten enggak? Mboten enten. Oh, niku sudah nggih. Bu Nyai Sundari, Bu Nyai Insinyur Sundari. Oke, berarti dari sini 2. Monggo silakan nama kemudian pertanyaan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Bu Neni, asal dari Bumi Ayu. Bu Neni, iya. Oh ya. Tapi yang WA saya. Ada WA atau tidak, Bu Neni? WA di masjid. Oke, monggo terus. Yang saya tanyakan tadi Bu Nyai menyampaikan tentang sholat duha, tapi yang saya tanyakan untuk menyempurnakan sholat wajib. Terkadang cara kita menyikapi dengan teman, kalau pas kita keluar terdengar suara azan, kita sudah siap-siap mau sholat, teman yang kita ajak itu kok ailah. Sebenarnya hati ini rasanya mau, aduh kok bisa, tapi kita mau menyampaikan takut tersinggung. Gimana cara menyikapi? Sebenarnya saya itu ya sedih, ya gimana, sudah surah azan, ayo sholat, engkau ayo sih. Masya Allah, cara kita menyikapi biar teman kita nggak tersinggung, terus bisa mengajak untuk sholat di awal waktu. Hanya itu aja Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Nyai, monggo. Sudah? Pertanyaan kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sabni, yaitu dari Jalan Jombang Gang 1 nomor 23. Yang saya tanyakan Bu Nyai, bagaimana pesan Ibu sebagai ibu rumah tangga dalam menghidupkan bulan Ramadan ini agar lebih berkah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Penanya 1 Bu Neni, penanya 21 Mi. Berikutnya monggo Bunda Insinyur Sundari. Persilakan. Asosi kita ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tadi itu nginceng kok nggak ada yang ngacung sih gitu loh. Akhirnya saya tawarkan lagi, mungkin di kelompok yang sini ada yang mau nanya, monggo. Tidak ada, ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam takdir buat semua punya yang di depan. Pertanyaan saya adalah, kalau tadi dikatakan untuk membangun akhlak. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ibu-ibu yang ada di sini, saya lihat banyak ibu-ibu muda, pastinya membutuhkan panduan. How to good. Jadi bagaimana cara membangunnya akhlak itu? Karena akhlak tidak akan tiba-tiba datang dan mudah diberikan kepada anak kita,
Apalagi tadi disebut-sebut ada generasi milenial. Generasi milenial itu tidak butuh teori gitu. Nah, ini bagaimana Profesor yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita membangun akhlak itu pada anak-anak. Apalagi mohon maaf, ada anak sambung, ada anak yang memang dititipkan kepada kita. Otomatis tanggung jawab membangun adalah kepada kita selaku ibu. Mungkin itu aja dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bunyai Utami langsung sudah mencatat ya, dan kita persilakan. Monggo Bunyai. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Bu Deni ya, tadi gimana caranya ngajak teman untuk sholat tepat waktu. Memang seringkali kita merasa ewoh pakai ewoh ya, ada rasa enggak gimana gitu, kecuali kita sangat dekat. Kalau kita sangat dekat tuh biasanya gampang ya, ayo sholat ya. Kalau dia nggak mau ya kita tetap berangkat duluan gitu. Nah kebetulan pada saat saya menjabat sebagai dekan itu begitu azan saya pokoknya berangkat. Saya berangkat, lama-lama staf TU itu melihat bahwa pimpinan meninggalkan semua pekerjaan untuk sholat gitu. Jadi kita bisa lihat memang pada posisi tertentu kita itu punya power ya, kita punya authority untuk memberi perintah misalnya, atau kalau enggak misalnya kita ajak staff itu pasti sungkan ya, sehingga budekan aja ngajak sholat kok kita bilang enggak gitu. Memang pada posisi yang lain, misalnya ketika rapat dengan pimpinan di atas saya sebagai bawahan, itu saya nggak bisa meninggalkan forum dengan seenaknya saja gitu ya. Pada momen seperti itu saya beristighfar, ya Allah, saya dengar panggilan itu, saya ingin sholat tetapi masih belum memungkinkan karena ya ketidaksanggupan saya untuk meninggalkan misalnya rektor atau wakil rektor atau pimpinan saya gitu. Tetapi kalau saya sebagai pimpinan, maka jadwal rapat ya, jadwal kegiatan apapun itu sudah saya kontrol sedemikian rupa supaya tidak menabrak waktu sholat tepat waktu. Intinya apa? Kita sudah buat semacam program kesengajaan gitu ya, bahwa kita memberi kesempatan siapapun untuk sholat tepat waktu dan kalau bisa berjamaah. Bahwa mereka tidak mengambil kesempatan itu sudah di luar kewenangan kita gitu ya. Nah ada teman saya mengatakan, wes sholat awakmu, wes mau, kok gak ngajak? Sama ketok repot gitu. Nah ini yang kemudian dia sampaikan bahwa kesalehan sosial itu harus diupayakan. Jadi jangan kita itu solehnya individu ya, individu dengan Allah saja, tapi kesalehan sosial itu juga harus kita upayakan. Kalau kita merasa sudah sangat dekat dengan teman, saya kira tidak masalah kita mengajak, ayo berangkat sholat. Kalau dia tidak mau, engkau ayo, ya sudah kita tetap. Jangan kemudian ketika dia bilang engkau ayo, terus kita juga ikut engkau pisang gitu. Itu ya jangan. Jadi bagaimana kita tetap kekeh dengan tepat waktu, insya Allah itu menular virusnya gitu. Jadi kembali lagi pada tadi itu, kita hanya bisa berupaya, tapi hidayah itu Allah yang memberikan, bukan hak kita ya. Dan kita tidak boleh juga memberi cap-cap bahwa oh sih kok gak golem dijak jamaah tepat waktu, udah nggak usah di analisis, nggak usah diapa-apakan. Tugas kita hanya memberi keteladanan, mengajak berangkat iya, alhamdulillah, enggak ya sudah. Tapi yang jelas jangan sampai kita juga tidak berangkat, itu yang kita hindari ya. Kemudian yang kedua Bu Satuni tadi ya, menyemarakkan Ramadan, saya kira kok banyak sekali cara ya
misalnya tadarus bersama keluarga gitu ya, baca bareng-bareng, kemudian berangkat sholat raweh bareng-bareng gitu. Ibu-ibu mohon maaf tadi malam tuh saya sempat curhat ya ke adik saya karena kebetulan suami saya pengen aku mau terawih di Bedali karena di situ 1 juz. Kalau di perumahan kami di Riverside itu di kampung itu hanya 2-3 yang tidak sampai 1 juz. Nah suami pengen terawih yang 1 juz. Ayo aku tak nang Bedali sampai nang ibu. Nah saya kumpul dengan adik-adik saya dengan ibu. Saya merasakan gini, kok rasanya poso itu beda ya dengan ketika kita dulu ngapain anak-anak masih kecil-kecil gitu ya. Ketika anak-anak masih kecil tuh ada gairah untuk menyiapkan buka. Ini otaknya kayak jualan terus gitu ya, beli takjilnya apa gitu. Jadi ternyata anak-anak itu luar biasa memberi kita energizer semangat untuk. Nah sementara saya dengan suami itu kayak bisa ono terus semangat makan itu ya koyo berkurang gitu ya. Kalau dengan anak-anak itu lihat mereka kru itu alhamdulillah. Terus dilalah sorenya itu di grup keluarga yang di Australia itu nge-share aku hari ini berbuka sama ini, terus tak siapkan kerupuk bawang merah Vina gitu. Terus ingat rumah Riverside, mama dulu itu sukanya nyetok kerupuk Vina. Terus yang satunya ini, iya aku juga ingat mama dulu nyiapin ini. Tapi semuanya sudah dirantau ya. Jadi yang di Surabaya, yang di Australia, yang di Yaman ditanya apa pakai ini? Ya dapat jatahnya dari universitas, masa adanya. Terus yang di Al-Rifai ya tentu dengan menunya pondok. Saya sama suami kok semangatnya nggak kayak biyen gitu loh. Itu mungkin menunjukkan bahwa semakin kita menuju tua, ibaratnya keduniawian kita menjadi mundur dan kita maju menuju akhirat. Jadi urusan makan, urusan ini menjadi tidak begitu penting seperti ketika kita menyiapkan untuk anak-anak. Ya sekarang ini sama dia, ono apa tahu digoreng ya sudah. Iya Pak ya, tahu dengan kecap. Apalagi giginya misalnya ketika giginya itu sudah banyak yang merotol, tahu itu menjadi favorit. Jadi menu kita tahu godong nggak boleh goreng. Dan menu kita itu 3T ya. Kalau di UM 3T itu kan mengajar di daerah 3T. 3T itu terluar, terdepan,